Tolong Pak, diberikan penjelasan Ya, sebenarnya ini dicopotkah, dicabut, atau ditiadakan apa nih Pak? dalam kasus UB, saya katakan bahwa memang ada kesalahan, ada Ya. permasalahan, tapi bisa diatasi. Dalam kasus UB, saya katakan bahwa memang ada kesalahan, ada Ya. permasalahan, tapi bisa diatasi. Dan alhamdulillah di bulan Juli ini, walaupun mestinya bulan Juni, Ya. bulan Juli sudah ada keputusan bahwa sanksi itu dicabut. Awas, yang dicabut itu Oke. sanksi UB dicabut. Sanksi ya. Sanksi UB kan, Oke. sanksi artinya UB hukumannya dicabut. Begitu. Oke. Ada 3 prodi yang masih dalam status pembinaan. Baik. Yang kami baca bahwa Universitas Bandung ini usianya juga masih sangat-sangat muda nih Pak. Kenapa bisa di usia muda ini sudah dapat kartu 13 poin-poin pembinaan Pak? Sebetulnya itu sebagian besar adalah penyakit bawaan. Dan muncullah isu padahal harus ada korupsi, Pak Ucu korupsi. Melebar, tidak saya sesuai konteks lagi gitu Pak. Sudah keluar konteksnya. Saya dikatakan dipecat dari kementerian. Dari mana itu? Dari berbagai pengalaman Bapak untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di perguruan tinggi nih Pak ya. Nah, dalam proses pembinaan ini apakah mahasiswanya ini masih tetap bisa berkuliah atau seperti apa Pak? Ya. Oke. Nah, kalau itu saya jawab karena saya tahu misalnya UB ya. Ya. Kalau di UB pada saat kena sanksi itu dari bulan Desember sampai bulan Juni ya formalnya, kita layanan terus berjalan. Halo Tribuners, apa kabarnya? Kembali bersama saya Daniel Damanik pada program wawancara khusus. Kali ini di studio Tribun Jabar telah hadir seorang akademisi ya. Tadi sebelum memulai acara ini sempat ngobrol-ngobrol, tapi mungkin saya sebutnya dari obrolan itu saya semacam punya sebutan baru nih, yaitu sebagai montir pendidikan nih Pak. Selamat sore Pak, apa kabarnya Pak? Selamat sore Daniel. Ya. Jadi nggak apa-apa ya Pak kalau saya sebutnya montir pendidikan nih Pak? Oh, nggak masalah. Ya. Sebetulnya mungkin bukan terlalu tepat ya montir pendidikan. Tapi apa nih Pak? Saya menginjak usia 60 tahun, secara formal itu pensiun di jabatan struktural, masuk ke jabatan fungsional kembali. Itu rasanya ingin memberikan sesuatu kepada kehidupan. Baik. Ya. Di ekonomi masyarakat kecil, saya sebetulnya lebih banyak berkecimpung di UMKM koperasi ya. Dan juga di pendidikan memang adalah habitat saya sejak awal. Pendidikan adalah habitatnya. Nah, baik Pak, akhir-akhir ini ya, mungkin baru beberapa waktu yang lalu lah sempat agak rame nih, khususnya di pemberitaan di Tribun Jabar terkait dengan salah satu universitas, yaitu Universitas Bandung ya. Disebutkan ada program studi yang dihapuskan, ada yang bilang dicabut, ada yang ya dicopot, banyak lah Pak berseliweran informasi-informasi terkait 3 program studi dari Universitas Bandung, yaitu terkait dengan program studi administrasi bisnis, administrasi publik, dan administrasi publik magister. Nah, tolong Pak diberikan penjelasan. Sebenarnya ini dicopotkah, dicabut, atau ditiadakan apa nih Pak? Nah, itu pertama persoalan diksi ya. Supaya kita satu gelombang di dalam memahami diksi atau wacana yang dilontarkan. Tapi sebelum saya ke sana, saya mau cerita dulu kenapa saya tiba-tiba di sana. Begitu dulu ya. Jadi sekali lagi saya saat ini adalah dosen PNS DPK di Trisakti Jakarta, ITL Trisakti Jakarta. Dan sebagai orang Bandung, orang Jawa Barat yang pernah juga bergerak di dunia pendidikan sebelumnya, dimintai tolong adanya sebuah kasus, sebut sajalah di UB, yang saat itu tengah dihadapi oleh keadaan tengah diberikan sanksi. Satu. Dan sanksi itu bukan hanya oleh UB saja, ada puluhan perguruan tinggi di Jawa Barat dan Banten, dan yang nasional lebih banyak lagi. Puluhan? Di Jawa Barat dan Banten ya, dan kemudian di nasional lebih banyak lagi. Nah,
Saat itu saya coba memahami, terutama saya menghormati Pak Dada Rosada sebagai pembina yayasan. Saya melihat mempelajari permasalahan yang dihadapi oleh UB ini memang tidak mudah, tetapi bisa diselesaikan. Tidak mudah, tapi bisa diselesaikan. Ya, Baik. sebelumnya kalau Anda mengatakan montir, karena sebelumnya juga saya tahun 2007-2008 juga mengalami hal serupa itu, dan sekarang baik-baik saja ya. Salah satu perguruan tinggi juga. Ya, malah mendapat penghargaan dari Presiden 2012 atas pengelolaan perguruan tinggi itu. Kemudian 2024 masih dalam kapasitas rektor itu juga, saya mendapatkan juga penghargaan di Hari Koperasi Nasional sebagai mantan rektor, sebut saja IKOPIN. Nah, dalam kasus UB, saya katakan bahwa memang ada kesalahan, ada permasalahan, tapi bisa diatasi. Dan itu sudah hukuman itu, tanda petik diberi sanksi itu sejak bulan Desember. Di bulan Maret saya masuk, dan kemudian kita coba perbaiki. 13 poin yang menjadi persoalan sudah diatasi secara relatif, begitu. Dan alhamdulillah di bulan Juli ini, walaupun mestinya bulan Juni, bulan Juli, sudah ada keputusan bahwa sanksi itu dicabut. Awas, yang dicabut itu sanksi UB dicabut. Sanksi ya? Sanksi UB kan, sanksi, artinya UB hukumannya dicabut. Begitu. Ya. Ya, itu diksi pertama dicabut itu adalah sanksinya dicabut. Maka sekarang sudah aktif kembali. Namun ada 3 prodi yang masih dalam status pembinaan. Baik. Pembinaan. Nah, pembinaan itu punya konotasi memang tengah dibina karena ada beberapa poin. Nah, janji saya ke Pak Dada dan juga kepada teman-teman, saya mau menyelesaikan tugas ini sampai sanksi ini dicabut sajalah. Karena perjanjian Pak ya. Karena berbagai persoalan-persoalan yang saya berpikir bahwa ada tugas lain lah yang sesuai dengan sebut sajalah dengan kondisi saat ini sudah mulai menua dan lain sebagainya. Jadi saya kemarin datang ke yayasan, sudah dicabut Pak, dan saya mundur begitu. Dan saya pun kaget, kemudian beritanya menjadi lain. Jadi sekali lagi yang 3 itu dalam posisi pembinaan. Saya katakan begini, yang pembinaan itu, diksi pembinaan itu kan membina. Tentu nanti hasil akhirnya seperti apa, itu sudah di luar jangkauan saya, tetapi pasti akan ada reasoning, alasan. Bagian mana yang memang masih membutuhkan perbaikan. Ya, dan itu SK-nya belum turun. Dan kemarin wakil rektor saya waktu itu masih mengajukan surat mempertanyakan tentang apa yang harus diperbaiki itu. Sekali lagi, yang dicabut itu adalah sanksinya. Bukan program studinya. Bukan program studi. Yang 3 itu adalah masih dalam pembinaan. Yang hasil akhirnya belum selesai. Saya, mohon maaf, saya saat ini saya PNS DPK. Kepangkatan saya adalah pembina utama 4E. 15 tahun sudah berselang ini. Tentu meyakini bahwa tentu Kemendikbud nanti membuat keputusan akan bijaksana. Apapun nanti akan ditunjukkan pembinaan itu dilakukan harus di sini, di sini, di sini gitu. Ya. Kemudian juga prinsip reformasi birokrasi yang memang saya pernah menjadi bagian dalam upaya melakukan akselerasi itu. Saya merasa yakin bahwa nanti akan ada informasi gamblang. Ya, baik dari Kemendikbud maupun dari LDP tentang persoalan itu. Hingga semuanya menjadi sangat jelas bagi kita. Itu barangkali sedikit kronologis. Tapi dari sisi yang lain, saya yakin bahwa kebijakan itu nanti akan keluar secara bijaksana. Selain ini menyangkut persoalan pendidikan tinggi yang Presiden selalu mengatakan bahwa angka kita, indeks kita, rasio kita masih kecil, 6%. Kalah sama Malaysia, kalah sama Kamboja. Jadi pendidikan tinggi kita akan dikelola akan lebih bagus. Dan kedua, juga persoalan kita tahu bahwa indeks SDM kita juga masih rendah ya. Ini tentu tidak akan serampangan lah mengelola perguruan tinggi itu. Jadi oleh sebab itu kita tunggu kebijakannya yang tentu akan sangat transparan, akuntabel, dan juga bisa diterima oleh semua pihak. Yang paling penting adalah
tidak boleh merugikan masyarakat atau mahasiswa. Baik. Kita saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Angka PHK tinggi, rasio tadi mahasiswa juga masih cukup rendah, pengangguran tinggi. Kita tidak ingin ada persoalan-persoalan turunan akibat. Dan saya yakin nanti kebijakannya betul-betul akan bijaksana. Oke, baik Pak, menarik Pak terkait yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada 13 poin yang menjadikan Universitas Bandung ini dalam proses pembinaan saat ini. Ya. Nah, yang kami baca bahwa Universitas Bandung ini usianya juga masih sangat-sangat muda nih Pak. Kenapa bisa di usia muda ini sudah dapat kartu 13 poin-poin pembinaan Pak? Iya, dan ini luar biasa cerdas. Saya lupa itu. Ya. Jadi ini salah satu motivasi mengapa juga saya menjadi bagian daripada persoalan ini. Jadi Universitas Bandung sendiri baru 20 tahun 2023 bulan Agustus. Iya. Belum 1 tahun. Belum 1 tahun, kurang ya Pak? Iya, masih kurang. Nah, tetapi permasalahannya itu UB ini gabungan dari beberapa perguruan tinggi. Ya, yang asalnya. Nah, pada saat bulan Desember 2023 dinilai ada sebetulnya itu sebagian besar adalah penyakit bawaan dari satu unit perguruan tinggi yang bergabung itu Pak. Iya. Oke, baik. Nah, di Desember itulah yang kadang kita jadi semua gitu. Jadi tapi saya katakan tadi 13 itu secara relatif kita terus atasi sejak bulan Maret saya masuk dan alhamdulillah tadi itu sanksi dicabut begitu. Ya, sanksi dicabut. Jadi benar ini masih baru. Oleh sebab itu concern saya satu perguruan tinggi baru, saya kira dikelola oleh orang-orang yayasannya ya, menurut saya layak dipercaya. Kemudian yang ketiga adalah juga persoalannya bisa kita petakan karena memang Kemendikbud dan LDIC sudah mengajukan beberapa acuan-acuan, kita tinggal mengikuti. Namun memang tidak menepis bahwa dinamika internal juga mewarnai proses itu. Muncullah isu padahal harus ada korupsi, Pak Uco korupsi. Melebar, tidak saya sesuai konteks lagi gitu Pak. Sudah keluar konteksnya. Saya dikatakan dipecat dari kementerian. Dari mana itu? Tapi sudahlah, kita mencoba lurus, mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan itu, karena dimanapun dinamika itu kan selalu ada ya, terutama di perguruan tinggi swasta. Tapi itu tidak terlalu signifikan ya, untuk bisa menyelesaikan 13 soal itu. Oke, baik. Ini ya Tribuners, artinya dunia pendidikan ini hampir sama kayak kelangkaan bahan bakar dan kelangkaan bahan pangan kali Pak ya. Jadi di saat ada permasalahan dalam dunia pendidikan ini, masyarakat pun akan bergerak gitu Pak. Iya, sepenting itu Pak ya. Saya kira luar biasa Anda cerdas. Jadi memang pendidikan itu kalau istilah anak muda ini seksi gitu ya. Seksi, betul. Seksi karena menyangkut masalah banyak hal. Ya. Memang mengelola anggaran APBN sampai 20% gitu ya, jumlahnya besar sekali Pak itu. 2 juga melibatkan ribuan jutaan orang di dalamnya, mahasiswa, guru, dosen segala macam. Kemudian juga berkaitan dengan masalah-masalah sosial lainnya, hingga kemudian isu sedikit tentang penerimaan mahasiswa baru, UKT, persoalan guru besar, persoalan jurnal, itu mencuat dan demikian rupa menjadi sebuah isu yang sangat seksi. Saya kira ini harus kita syukuri bahwa masyarakat peduli terhadap pendidikan itu saja barangkali. Peduli ya. Peduli sebagai bentuk kepedulian. Cuman bagaimana kepedulian ini ditempatkan pada porsi yang tepat gitu. Ya, Pak, kita kalau berbicara tentang pelanggaran atau dari perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Umumnya nih Pak, kalau misalkan Bapak berkenan ya, umumnya apa sih Pak yang menjadi pelanggaran-pelanggaran yang sering kali dilakukan atau terjadi? Oke, baik, saya sebagai seorang akademisi ya, bukan lagi rektor atau apapun begitu, dan orang yang berkecimpung di dalam sebuah kehidupan perguruan tinggi pada umumnya, saya kira persoalannya itu terletak dari 2 sisi ya. Baik. Pertama, faktor kebijakan juga ya. Yang mohon maaf saja bahwa terutama kalau fokus di perguruan tinggi swasta gitu ya.
Jadi memang masih ada beberapa hal yang belum diatur secara clear di dalam perundang-undangan kita. Baik. Jadi agar tahu saja, saat ini kita sedang menyusun RUU tentang Sisdiknas yang mengkoreksi Sisdiknas tahun 2002. Itu di salah satu pasal diatur tentang partisipasi masyarakat. Baik. Memang seyogianya memang perlu ada upaya untuk melakukan upaya pengawasan lebih sistematis, substantif yang paling penting terhadap itu. Tapi yang kedua adalah ini juga dampak turunan ya. Jadi WTO tahun 2007 menempatkan pendidikan sebagai industri yang diperdagangkan. Jadi dari pelaku-pelaku pengelola pendidikan ya, mohon maaf ya, swasta maupun negeri sekarang. Ributnya UKT kan itu persoalannya itu. Disentuh pendidikan dari perspektif jasa yang diperdagangkan. Maka dari situlah kemudian muncul implementasi pada tataran tata pamong yang mencoba melihat pendidikan di dalam konteks berpikir yang berbeda dengan masa lalu. Nah, saya kira itu akar masalahnya. Akar masalahnya. Ya, menarik nih Pak. Ada sisi bisnis yang lebih menonjol berarti Pak ya. Ya, bisa Anda yang mengatakan begitu ya. Baik. Saya katakan WTO di 2007 mengeluarkan tentang di dalam apa itu namanya? Itu tentang jasa yang diperdagangkan. Baik. Ya. Saya bukan mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi umumnya Pak ya. Di perguruan tinggi swasta ya, umumnya ya. Ada perguruan tinggi, ya baik itu dalam dosennya dan sebagainya, ada pihak yayasan. Ya, ada pihak yayasan. Nah, pertanyaannya Pak, dari dua kelompok ini yang biasanya sering bermasalah itu di mana sih Pak? Umumnya ya, secara umumnya. Dari berbagai problem pendidikan perguruan tinggi yang Bapak sempat jalani, yang perbaiki gitu. Kalau mau objektif sih sebenarnya dua-duanya juga berpotensi menciptakan masalah itu. Karena memang dua itu di dalam sistem perguruan tinggi mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi kalau yayasan sebagai penyelenggara adalah pihak yang memang bertanggung jawab di dalam penyediaan sarana prasarana, pembiayaan, ketenagaan, itu domainnya itu situ, dan memfasilitasi agar proses pembelajaran ini, akademik ini bisa berjalan dengan bagus. Tapi kalau rektor beserta jajaran itu adalah satu komponen di perguruan tinggi yang memang mempunyai fungsi eksekutif ya di dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi. Ada dua komponen yang sebetulnya agak berbeda dalam sebuah sistem, dan itu sah-sah saja seperti suami dan istri gitu ya. Nah, kalau bicara tentang kesalahan biasa saja dua-duanya berpotensi ya. Ini ada tekanan dalam penyediaan sarana prasarana, infrastruktur keuangan, hingga perlu ada upaya-upaya yang agak sedikit nakal begitu ya. Di rektorat juga seperti itu juga ya. Ada tujuan-tujuan target-target pragmatis yang akhirnya juga melanggar norma-norma kepatutan di akademik. Seperti itu saya kira dua-duanya berpotensi. Baik, dua-duanya berpotensi. Nah, selanjutnya nih Pak, ini kan ada dua nih. Kalau dibilang satu kesatuan, sepertinya ya, tapi satu sisi juga agak berbeda nih perannya, ya Pak ya, agak berbeda perannya. Nah, seandainya yayasan atau seandainya rektorat ini yang bermasalah, adilkah kalau langsung dua-duanya dilakukan pembinaan dan mendapat hukuman, Pak? Saya kira sesuatu yang wajib. Kalau memang salah satu komponen atau malah dua-duanya melanggar hingga layak memang mendapatkan hukuman. Yang tidak boleh, jangan sampai justru mahasiswa atau masyarakat pengguna jasa pendidikan yang jadi kena getah. Di dalam konteks pelanggaran, kalau memang yayasan melakukan langkah-langkah yang tidak tepat, malah melanggar azas hukum formal, eksekusi di situ begitu. Bukan lembaganya yang kemudian disebut saja ditutup, diberi sanksi. Kan nanti mahasiswanya yang jadi korban. Sudah dapat kerugian, tidak mendapatkan layanan akademik yang bermutu, fasilitas yang tidak memadai, ya. Kemudian juga terpaksa harus, misalnya contoh, pindah ke perguruan tinggi yang lain. Kasihan mereka, gitu ya. Ya. Jadi mau rektor kayak
Mau yayasan kalau melanggar ya harus kena sanksi. Tapi lembaganya ya yang melayani mahasiswa itu harus betul-betul. Maka di dalam sebuah seminar di dalam rancangan undang-undang Sisdiknas, salah satu poin yang ingin saya sampaikan adalah di antaranya saya mengusulkan adanya satu lembaga institusi yang melakukan penjaminan mutu khususnya di perguruan tinggi swasta, di mana masyarakat tidak boleh dirugikan akibat adanya kebijakan. Tidak harus, lembaga ini tidak harus merupakan bagian organik dari pemerintah, bukan. Asosiasi perguruan tinggi swasta juga bisa menjadi bagian yang berkiprah di situ. Masyarakat tidak boleh dirugikan, mahasiswa tidak boleh dirugikan. Gitu. Baik. Pak, ini menarik ya Pak ya, masalah dunia pendidikan ini. Seandainya dan bukan seandainya, ada juga perguruan tinggi yang mungkin sudah tidak beroperasi lagi Pak. Ya, karena mungkin poin-poin pembinaan itu tidak ditebus gitu Pak, tidak diselesaikan. Akhirnya tidak beroperasi lagi. Nasibnya adalah mahasiswanya. Mungkin akan berpikir pasti akan ada uang yang harus dikeluarkan lagi untuk pindah atau ya pasti sudah kerugian Pak ya, kerugian. Betul. Nah, dari Kementerian Pendidikan sendiri Pak ya, apakah sudah memiliki formula khusus nih Pak untuk menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang menjadi korban dalam tanda kutip dan alumni-alumninya Pak, yang mungkin akan kembali membutuhkan legalisir tapi ternyata kampusnya sudah tutup. Nah, seperti apa nih Pak formula yang tepat mungkin? Saya melihat kecerdasan dari pertanyaan itu. Ya. Jadi begini, betul apa yang Anda sampaikan, bahwa tampaknya ini yang saya usulkan juga di dalam diskusi seminar, bahwa pemerintah harus menjadi, kalau di pinjaman ke bank kan ada lembaga penjamin simpanan gitu ya, LPS. Di pendidikan harus ada juga lembaga penjaminan mutu layanan. Jadi jangan mahasiswa yang dirugikan. Nah, formula yang dimaksud itu jujur saja saya belum melihat. Dan mudah-mudahan kebijakan yang muncul mempertimbangkan hal itu. Bukan pendekatannya kekuasaan. Pokoknya melanggar, semuanya ditutup, semuanya harus pindah, semuanya harus. Jangan seenaknya seperti itu. Ya, saya kira semua pihak harus terlibat menjadi bagian daripada solusi di dalam upaya mengatakan dampak-dampak kebijakan. Maka di dalam konteks pembinaan perguruan tinggi khususnya swasta, itu tampaknya perlu ada keterlibatan wise ya, apa namanya itu, kearifan. Jadi jangan diserahkan semuanya penilaian itu pada hal-hal yang mekanistik. Kita bisa buat aplikasi macam apapun sekarang itu, seolah-olah Indonesia itu sebuah hamparan karpet yang sama begitu, yang diterapkan dari Papua sampai Aceh sana begitu. Padahal di dalamnya ada variasi-variasi yang harus diselesaikan oleh kearifan-kearifan. Baik. Nah, disitulah, mohon maaf, saya sebagai kapasitas Dewan Pengarah Persatuan Guru Besar Indonesia Jawa Barat dan Ketua Satuan Perguruan, saya kira memang sudah saatnya guru besar ini harus menjadi bagian daripada proses pengendalian mutu perguruan tinggi, bukan menyerahkan semuanya kepada sistem aplikasi yang semuanya serba diatur oleh algoritma. Ada wise ngurus pendidikan itu. Ya. Oke. Baik. Kita kembali ke Universitas Bandung ini Pak. Universitas Bandung ini. Nah, berarti dalam proses pembinaan ya, terakhir ini dalam proses pembinaan tiga program studi. Nah, secara keseluruhannya Pak, menurut informasi yang update terakhir nih, yang informasi yang Bapak dapatkan itu seperti apa Pak kondisinya sekarang? Sebaiknya saya no comment karena saya harus menyadari bahwa saya sudah tidak menjadi bagian daripada itu. Yang jelas pada saat saya selesai dan melakukan pengunduran diri, yang 3 dimaksud oleh Anda itu kita sudah mengajukan, karena secara norma itu dimungkinkan adanya mempertanyakan atau melakukan peninjauan kembali tentang yang dimaksud dengan pembinaan 3 periode itu seperti apa. Jadi saya selesai di situ, nanti barangkali kepada pihak UB menanyakan, dan saya kira perguruan tinggi yang lain juga sepertinya saya katakan tadi lah membutuhkan informasi seperti itu ya. Ya. Mohon maaf sedikit, termasuk perguruan tinggi di mana Anda dulu pernah. Baik. Jadi saya kira memang
ini sebuah jawaban yang bukan hanya harus untuk UB, Iya. tapi juga perguruan tinggi Iya. yang Ada puluhan Pak ya, ada 30-an ya. 37 di Jawa Barat Di ya. Jawa Barat saja Ya. 37 37 yang ya. dalam pembinaan Ya, ya. di searching saja perguruan tinggi mana lah. Pasti ada semua. Semua saat ini sudah terbuka ya Pak ya. Terbuka, transparan, Terbuka. transparan. Jadi ini bukan untuk ditutupi, Bukan. tapi harus diselesaikan. Dicarikan solusinya. Carikan solusinya. Untuk apa? Untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Oke, baik Pak. Dari berbagai pengalaman Bapak untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di perguruan tinggi nih Pak ya. Nah, dalam proses pembinaan ini, apakah mahasiswanya ini masih tetap bisa berkuliah atau seperti apa Pak? Ya. Oke, nah kalau itu saya jawab karena saya tahu misalnya UB ya. Iya. Kalau di UB pada saat kena sanksi itu dari bulan Desember sampai bulan Juni ya formalnya, baik. kita layanan terus berjalan. Ya, Oke. saya saksikan betul ada perkuliahan-perkuliahan yang ujian-ujian, bahkan hari Sabtu ada ujian, saya hadir juga begitu menyaksikan, dan juga perkuliahan juga masih seperti biasa normal-normal. Saya kira berlaku untuk semua perguruan tinggi yang memang menganggap bahwa layanan itu adalah utama. Baik. Nah, yang dikhawatirkan oleh mahasiswa mungkin Pak, khususnya bagi mahasiswa yang semester akhir, yang sudah mendekati untuk sidang akhir. Nah, misalkan dia di semester 8 sudah mengetahui ada problem di dalam kampusnya itu, pasti akan muncul pertanyaan, nanti ijazah saya gimana ya? Nah, itu seperti apa Pak kalau dalam status perguruan tinggi atau program studi yang dalam pembinaan seperti ini? Ya, begini. Jadi saya kira memang itulah sebabnya ini persoalan-persoalan itu harus secepatnya diselesaikan sesuai dengan norma, ketentuan, dan juga berdasarkan schedule-schedule yang sudah terpola. Jadi memang sebaiknya keputusan cepat, akurat, begitu ya, supaya tadi itu persoalan-persoalan tadi itu tidak muncul ya, tidak muncul. Karena kalau sudah seperti misalnya kasus B ini sudah dicabut ya sudah dibuka, silakan proses-proses layanan ijazah segala macam sudah bisa dilakukan. Normal. Ya, cuman kalau misalnya dalam tadi pembinaan ini semua berlaku, memang di stop, ditutup itunya itu layanan Dikti itu. Tapi tadi kalau memang direspon, diperbaiki, cepat buka lagi begitu. Oke. Gitu. Baik. Oke. Tapi itu juga kan tergantung apa nih poin kesalahannya Pak ya. Tidak. Oh ya, betul. Misalkan dia kesalahannya hanya satu, kan bisa saja ijazah itu tetap bisa dikeluarkan. Ya. Jadi memang saya kira ada klasifikasi Pak. Jadi memang begitu. Jadi ada kesalahan ke satu, ada yang tadi kalau ada menyebut 13 catatan di UB, tahu bocoran dari sana, mungkin bukan dari saya ya. Perguruan tinggi yang lain mungkin hanya 1, 2, atau mungkin ada yang 20 gitu. Itu sangat tergantung daripada kasus-kasus yang dialami. Oke. Baik, Pak. Ini kita sudah hampir 30 menit Pak ternyata berbincang-bincang nih Pak. Ada satu poin yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada para penonton ya, penonton Tribun Jabar ini, terkait kita berbicara tentang sebaiknya Pak pembinaan bagi perguruan tinggi swasta pada khususnya ya, itu seperti apa sih Pak? Iya. Terima kasih. Saya kira ada 3 hal yang tampaknya perlu dilakukan bersama-sama secara kolektif ya. Tidak bijaksana kalau semuanya diserahkan kepada pemerintah. Satu adalah, tentu saja yang pertama adalah dilakukan oleh komunitas perguruan tinggi itu sendiri, perguruan tinggi swasta lah. Kan punya ada asosiasi ini gitu ya. Itu fungsinya sebetulnya melakukan pembinaan. Memberitahu bahwa, kamu anggota kami tapi kok tidak mengikuti norma. Ya, jadi pembinaan itu juga dilakukan oleh asosiasi itu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, masyarakat pun saya kira harus menjadi bagian terintegrasi dari pembinaan. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa bacalah, kuasailah, pahami perguruan tinggi yang akan dituju itu ya. Kemana lulusannya saat ini terserap gitu ya. Kemudian bagaimana proses pembelajaran. Jadi jangan gampangan asal terbawa-bawa temannya, kemudian mudah cepat selesai. Bagusnya terus secepatnya dihukum perguruan tinggi itu jangan dipilih begitu.
ya. Tapi yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah tadi, membuat regulasi. Saya kira di dalam sistem pendidikan nasional yang saat ini RUU-nya sedang dirancang, di antaranya ada pasal yang mengatur tentang partisipasi masyarakat di dalam perguruan tinggi, dalam pendidikan, terutama perguruan tinggi. Tampaknya perlu ada di breakdown lebih dalam lagi, bagaimana negara ini melindungi masyarakat dari ekses-ekses korban-korban perilaku pengelola pendidikan swasta. Ya, saya kira ini yang harus dilakukan untuk membuat perguruan tinggi swasta ini menjadi komponen yang betul-betul diperhitungkan bukan dari sisi jumlah, tapi juga dari sisi kualitas. Ya, baik. Oke, Pak, ini terakhir sekali nih, Pak. Ya. Bagi para mahasiswa yang mungkin perguruan tingginya dalam proses pembinaan, apakah mahasiswa ini bisa membantu, Pak? Apa yang harus dilakukannya? Apa yang bisa kontribusi apa nih dari mahasiswa untuk membantu proses itu, menyikapi dari proses pembinaan ini, Pak? Baik, saya kira yang paling penting namanya pembinaan ya, dalam artian bahwa ini auranya positif. Artinya bahwa masyarakat atau mahasiswa juga jangan terpancing oleh isu-isu, ya jujur sajalah, di dalam banyak kasus kadang-kadang isu-isu, gosip-gosip, rumor-rumor kadang-kadang ada. Jadi oleh sebab itu, dengan media sosial segala macam sangat membuat masyarakat ini cepat sekali mendengar informasi-informasi yang keliru. Jadi aura positif yang dimaksud mohon disikapi secara positif juga. Jadi lembaga-lembaga perguruan tinggi yang kena sanksi, saya kira masih cukup punya moral, punya usaha untuk mengatasi persoalan itu. Pemerintah pun maknanya pembinaan itu kan memberikan semacam jaminan agar lebih baik lagi. Jadi jangan mudah terpancing, dan kemudian yang kedua adalah ya terus melakukan upaya-upaya perbaikan diri. Karena apa? Jangan salah. Begini soalnya begini ya. Kalau perguruan tinggi swasta bedanya dengan negeri itu. Kalau negeri misalnya lulusan perguruan tinggi apa ya yang paling hebat di Indonesia. Oh, dia alumnus perguruan tinggi A lah gitu ya. ITB, UI begitu. Unpad lah. Unpad gitu ya. Dia ke bawah hebat. Tapi kalau swasta itu perguruan tinggi yang akan ke bawah oleh mahasiswanya dan alumnus. Baik. Jadilah orang yang baik, berprestasi, hingga Anda itu juga berkembang dan perguruan tinggi di mana Anda bernaung menjadi ikut terbawa hebat begitu. Itu adalah sebuah tantangan dan dinamika yang harus dipahami swasta ya. Khususnya bagi swasta, Pak ya. Swasta ya. Ya swasta itu saya melihat banyak perguruan tinggi yang alumnusnya berkembang bagus begitu. Jadi perguruan tingginya juga ikut ke bawah gitu. Oke. Baik. Penutup yang menarik ya. Kalau perguruan tinggi negeri, nama ini yang akan membawa mahasiswanya. Mahasiswa atau alumnusnya. Alumnusnya. Kalau swasta itu kita yang harus membawa. Alumnus dan mahasiswa yang membawa alma maternya ikut naik gitu. Oke. Baik. Terima kasih. Sama-sama Pak Ruli. Daniel. Terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu dan sehat selalu, Pak, tentunya. Amin. Baik, Tribuners, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Ruli sebagai akademisi ya, salah satunya terkait dengan adanya proses pembinaan saat ini di Universitas Bandung. Ya, terima kasih. Saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Terima kasih. Ya, sukses selalu Tribun. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.